Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ilahi tariqan wasabila wa qama lana ala ma'rifatihi burhanan wa tihan wa dalilah wa ba'atha ilaina Muhammad bin Abdillah mu'alliman wa rasulah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bukrata wa asilah. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba yusatallahu bi rizqihi wa yuntalahu bi atharihi bal yasrahimahu. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika masyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak atini maka abada. Ilahi tawassalna bizahi mursyidina wa biklima yudika anna madasaman bibarakah wal karamah Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saiful Masul Al-Qadiri An-Naksabani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mawanah Bapak Ki Haji Mustafa Tarbi dan keluarga besarnya, moga-moga selalu ditambah kesehatan dan keberkahannya. Lebih khusus kepada guru-guru kita, Bapak Ki Haji Bima Mulyana, Bapak Ki Haji Ismail, Bapak Profesor Dr. Ki Haji Muhtaram MMSI. Ya Allah, Kiai mari ngomong. Semoga guru-guru kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang semoga kita juga sama selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita telah masuk daripada Ramadan 11 tanggal 3 Rajab. Ibu bos sekalian, orang berthariqah itu agar orang atau agar manusia sadar. Karena kebanyakan dalam hidup dan kehidupan ini banyak orang gak sadar menjalani kehidupan, lupa, sehingga hidup dan kehidupan ini seringkali meninabobokan dan menipu kita semuanya. Akhirnya tahu-tahu udah pada tua, tahu-tahu banyak amalan yang ditinggalkan, tahu-tahu waktu udah habis. Kalau kita berbicara tahu berarti hidup kita enggak sadar. Banyak orang hidup ini enggak sadar, menjalani kehidupan juga enggak sadar, kerja enggak sadar, berumah tangga enggak sadar, bahkan punya anak dan punya istri juga enggak sadar. Tahu-tahu antara menyadarkan dan mengetahui beda. Orang banyak tahu tapi enggak sadar. Kalau sudah tertipu oleh orang lain, terhipnotis oleh orang lain, baru dia sadar. Umumnya orang misalnya kerja pergi pagi pulang malam, pergi gelap pulang gelap, nggak sadar. Perhatian keluarga lebih penting dari itu semuanya. Pada saat istrinya meninggal, pada saat anaknya kena narkoba, baru sadar. Atau ada
Ada orang yang kerja dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, banting tulang-tulang, banting-banting. Pada saat dapat duit dia sendiri tidak menikmati. Akhirnya rumah sakit yang menikmati. Makanya dalam bulan Rajab ini sama-sama kita ketahui bahwa keridhaan Allah Subhanahu wa taala sangatlah kita harapkan. Syukur-syukur apa yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan dalam kitab Usburiyah, kata beliau menyatakan khairun nas, sebaik-baiknya manusia adalah warda rabbuhu qabla ayalqahu, membuat Allah ridho sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah ridho pada saat kita masih hidup, apalagi insya Allah pada saat kita sudah tidak ada lagi, Allah akan lebih ridho lagi. Tapi pada saat kita hidup Allah belum ridho, insya Allah hidup di dunia susah, terlebih-lebih setelah mati akan tambah susah. Kalau tahun lalu kita susah wajar, udah kelewat. Sekarang kita susah, sekarang kita rasakan. Apa iya besok lusa kita masih susah juga? Kalau memang kita besok lusa masih susah juga, memang kita senang sama susah, nggak mau berubah maksudnya. Nah, insya Allah dengan kita kumpulnya begini dalam rangka meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita jalani ini, insya Allah jalan ke depan akan terbuka lebar buat kita semuanya. Walaupun bagaimana sebenarnya kita ini bukan makhluk bumi, kita makhluk langit. Cuman kita dititipkan ke bumi dan syarat untuk hidup di bumi harus punya badan. Tapi lambat laun badan kita akan rusak. Kemudian juga kita akan keluar lagi, akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu dengan peringatan Isra Mi'raj juga ini akan melangitkan manusia semuanya. Cuman pada saat kita ingin naik ke atas, tentunya beban-beban kehidupan itu sendiri harus kita tinggalkan, seukur dan seperlunya yang kita ambil. Makanya kata Sayyidina Utsman di samping warda rabbuhu qabla ayalqahu, manusia yang baik adalah manusia yang bisa mantaraka dunya qabla antasrukahu, yaitu manusia yang sudah bisa meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Jadi besok lusa kalau memang kita melangit atau doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal apa yang dilaksanakan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW mampu dan bisa meninggalkan 3 tak, baik tahta, wanita dan harta. Jangan merasa memiliki, hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu kisah, Ibrahim bin Adham adalah seorang ulama yang besar pada masanya. Suatu saat sedang jalan-jalan ke pasar, orang-orang pada nanya, "Wahai Ibrahim, kaifa ra'yukum an ayah ud'uni astajib lakum?" Wahai Ibrahim, bagaimana pendapatmu tentang suatu ayat ud'uni astajib lakum? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah membuka diri, doalah kalian semuanya kepadaku, pasti doa kalian akan aku ijabah. Banyak dalam kehidupan kita sehari-hari kita doa bukan dari kemarin. Kita doa dari kecil, tunggang tonggeng dari kecil. Kemarin susah, sekarang masih susah juga. Kayaknya besok memang susah lagi. Jawaban daripada Ibrahim bin Adham itu sendiri, apa kata beliau? Matas qulubukum, hati-hati kalian telah pada mati semuanya. Sehingga dengan mati tersebut, annakum arabtumullah, kalian kenal Allah. Allah yang menciptakan kalian, Allah yang memberi anugerah rezeki buat kalian semua.
walam tu'addu haqqahu, tapi kalian tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menuntut Allah, tapi kewajiban kita terhadap Allah sering kita abaikan. Kita butuh Allah pada saat kita terjepit, kita butuh Allah pada saat kita susah, kita butuh Allah pada saat kita sakit. Begitu juga kita butuh manakib pada saat ada maunya. Kadang-kadang ya. Nah, dengan demikian, kalau memang kondisi kita stabil, benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah lambat laun hati kita yang sakit lama-lama akan sembuh, lama-lama akan sembuh, dan insya Allah akan sehat. Alhamdulillah. Bagaimana hati ini akan sehat, bagaimana hati akan sembuh, sedangkan zikir jahannya kita juga masih segan, masih males, masih dihitung-hitung. Tentunya kita dobrak dan kita sehatkan hati kita dengan bacaan La ilaha illallah. Kalau enggak dikikis bisa jadi lama-lama hati kita akan mati. Jogrogan, bahasa apa jogrogan? Jogrogannya aja kita manusia. Kalau dalam bahasa yang lain, libasuhum libasul ulama, pakaiannya sih kayak orang beneran pakaiannya. Sang iya, nggak tahu teh tukang tipu. Bisa jadi. Tuh ibu-ibu kalau naik angkot misalnya, ada orang pakai gasih, pakai bawa emak, pakaiannya perlente, hati-hati, bisa jadi copet, bisa jadi. Kita misalnya ada orang pakai bulang dahar, cincinnya banyak kayak Ki Ali, pakai semuanya, kata kita teh, wah penjahat, nggak tahu teh orang yang paling baik dia. Kita tidak tahu. Makanya mudah-mudahan dengan sering dan istiqomah kita berkumpul dengan ikhwan dan akhwat semuanya, berkumpul dengan guru-guru semuanya, sehingga Allah menurunkan keriduannya buat kita semuanya. Jadi radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridho sama kita, kita juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang takut kepada Allah. Kita mah kadang-kadang dalam kehidupan sebenarnya mah nggak takut sama Allah. Sama kuburan kita takut tuh. Coba kita lewat sini, berani kita lewat sini. Nah kalau sendirian, saya deg-degan. Ini saja bikin kita sama cuaca yang sepi, sama cuaca yang gelap takut. Sama Allah masuk dengan kita berani nggak takut. Pada saat meninggalin amalan kita nggak takut. Pada saat kita meninggalkan sholat yang wajib kadang-kadang nyengir nggak takut. Nggak sholat subuh, subuhnya kesiangan nyengir kita nggak takut. Ini lambat laun bila kondisi ini terjadi pada kondisi kita, bisa jadi hati kita lama-lama akan keras dan bisa jadi akan mati. Padahal hati yang akan yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala yang diterima adalah hati yang saleh. La tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi suatu saat harta dan nyawa dan yang lainnya tidak ada gunanya kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati kita yang sehat. Insya Allah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti uniastajakum khusus buat para kiai aja, bukan. Insya Allah kita juga ada kesempatan. Bukan khusus buat orang kaya aja, orang miskin juga ada kesempatan. Bukan khusus buat orang-orang yang ganteng aja, kita yang jelek juga ada kesempatan. Bila hati
kita buka, bila hati kita sehatkan, insya Allah apa yang kita harapkan akan menjadi semua kenyataan bagi kita semuanya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.